Yeah. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Janesta and I'm from Tan Science B. In here I will presentation about zakat. Jadi apa sih zakat itu? Dilansir dari Wikipedia, jadi pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar zakah yang berarti suci, berkah, tumbuh bersih dan baik. Dengan demikian zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya karena sesungguhnya dalam harta seseorang ada milik orang lain. Kemudian ada macam-macam zakat yang harus kita ketahui, yaitu ada zakat mal atau zakat wajib, kemudian ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Yang pertama zakat mal. Nah, zakat harta atau zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak milik sesuai ketentuan dengan syarat tujuan untuk membersihkan atau menyucikan harta tersebut. Jadi bagian A ada emas, perak, dan zakat profesi. Cara perhitungannya adalah untuk nisab emas itu 20 mistikal atau setara dengan 93,6 gram dalam haul 1 tahun. Oleh karena itu memiliki kadar 2,5%. Untuk contoh ada dua kondisi di mana yang pertama yaitu emas tidak terpakai. Yang termasuk dalam kategori ini adalah emas yang tidak digunakan sehari-hari, baik sebagai perhiasan atau keperluan lain. Sehingga emas ini emas yang disimpan. Contoh perhitungan emas yang disimpan yaitu sebagai berikut. Radit memiliki 100 gram emas tak terpakai. Setelah genap 1 tahun, maka ia wajib membayar zakat dengan setara 100 dikali 25%, ya 2,5%, sama dengan 2,5 gram emas. Ini dikali 2,5% ya, jadi 2,5 gram emas. Jika harga emas saat itu adalah 100.000 per gram, maka ia dapat membayar dengan uang sebanyak 2,5 dikali harga emas per gramnya 100.000. Jadi dapat digantikan dengan uang sebesar 250.000. Kemudian untuk kondisi yang kedua yaitu sebagian emas terpakai. Emas yang dipakai adalah yang dimaksud di sini dalam kondisi wajar, jumlah tidak berlebihan atas bagian yang terpakai tersebut. Tidak diwajibkan untuk membayar zakat dalam kondisi ini. Nah, untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Pak Parman mempunyai emas 120 gram, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gram. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh Pak Parman ya adalah 120 gram dikurang 15 gram yang ia pakai untuk kebutuhan pokok. Jadi 105 gram yang tidak terpakai. Bila harga emas tersebut saat itu 70.000, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah tinggal kita cari 105 dikali 70.000 harga per gram emas, kemudian dikali 2,5% untuk kadar zakat emas. Dalam uang mendapatkan 183.750 yang harus kita zakatkan untuk emas dalam kondisi seperti ini. Oke, selanjutnya bagian A yang kedua adalah perak. Perak perhitungannya sama dengan emas, akan tetapi mengikuti nisab perak yaitu 200 dirham atau setara dengan 624 gram dengan haulnya 1 tahun, dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Setiap muslim yang memiliki simpanan perak selama 1 tahun mencapai 624 gram, maka mewajibkan mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Nah, untuk perhitungannya yaitu sebagai contoh, Bu Joko memiliki perhiasan perak sebanyak 700 gram yang bisa dipergunakan adalah 40 gram yang biasa dipergunakan. Jadi ia 40 gram menggunakannya dalam 1 tahun. Oleh karena itu, ketentuannya adalah jumlah perhiasan perak 700, 40 gram. Nah, untuk yang disimpan, jadi kita menzakatkan barang yang kita simpan. 700 dikurang 40, jadi 660 gram bagian yang harus kita hitung untuk zakat. Nisab zakatnya adalah 624 gram. Oleh karena itu ini sudah melebihi dari nisab tersebut. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Di sini ada 660 gram, kita kalikan dengan 2,5% seperti emas. 16,5 gram. Jika nilai dengan uang adalah sebagai berikut. Jika harga perak pada saat itu adalah 100.000, maka 660 gram perak adalah 66 juta. Maka zakatnya adalah 66 juta dikali 2,5%. Jadi setara dengan 1.650.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Joko adalah 16,5 gram atau dengan uang 1.650.000. Kemudian bagian A yang ketiga ada zakat ya, ada zakat profesi. Nah, untuk zakat profesi itu ada uang, surat berharga, cek, giro, deposito, dan pendapatan dari gaji honor, industri barang jasa, perdagangan, properti penjualan, penyewaan. Nah, nisab haulnya disamakan dengan nisab emas atau perak yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagi pegawai yang berpenghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokoknya setara dengan 93,6 gram emas, maka ia wajib menjakatkannya, di mana ketentuannya disamakan sebagai nisab emas yaitu 2,5%. Menurut Yusuf Harkwi, perhitungan zakat profesi diberikan menjadi 2 cara. Jadi ada cara yang pertama itu secara langsung, didasarkan sebelum pembagian untuk kebutuhan pokok. Jadi semisal kita sebagai contoh, seseorang masih lanjang penghasilan 3 juta,
tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dikali 3 juta sesuai gaji bulanan. Didapatkan 75.000 per bulan atau 900.000 per tahun. Dengan catatan apabila sudah mencapai nisab, maka dia harus membayarkan zakat ini. Untuk contoh yang kedua yaitu bagian kedua, setelah dipotong kebutuhan pokok, tetap zakat yang dihitung adalah 2,5%. Contohnya seseorang yang sudah berkeluarga, mempunyai anak, berpenghasilan 3 juta, dengan mengeluarkan untuk kebutuhan pokok adalah 1.500.000 per bulannya, maka ia wajib membayar zakat sebesar 2,5%. Jadi gaji utama dia dikurangi oleh kebutuhan pokok dia dulu, yaitu tersisa 1.500.000 dikalikan dengan 2,5%, didapatkan 37.500 per bulan atau 450.000 per tahun. Nah, dengan catatan apabila sudah melebihi nisab, maka dia harus membayarkan zakat ini, yaitu sebesar 1.450.000 per tahun atau 37.500 per bulan untuk zakat progresif. Bagian kedua, ada zakat tumbuh-tumbuhan. Untuk yang pertama, padi. Padi dalam ini memiliki nisab, yaitu 1.350 gram gabah atau setara dengan 750 gram beras. Haulnya setiap panen. Jadi ketika kita melakukan panen, maka kita harus mengeluarkan zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan yaitu ada 5% untuk gabah, 10% untuk beras. Keterangan, jika air butuh biaya, maka 5%. Mohon maaf, untuk kadar zakat tadi, 5% untuk butuh biaya dan 10% jika tidak butuh biaya. Sebagai contoh, seorang petani telah berhasil memanen padi dengan total gabah kering sebesar 2 ton. Pengairan padinya menggunakan irigasi berbayar. Jadi dalam contoh ini, petani menggunakan irigasi berbayar untuk panennya, untuk padinya. Pertanyaan pertama, berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Dan dua, bagaimana jika irigasinya merupakan tanda hujan atau tidak berbayar? Jadi yang pertama kita ambil soal ketika berbayar, maka mendapatkan kadar zakat 5%. Kita hitung total panen gabah kering 2 ton 2.000 kilo, lebih besar dari nisab padi 1.350 kilo ton gabah atau setara dengan 0,750 ton gabah padi kretek. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% dikali dengan 2.000 kilo gabah kering sama dengan 100 kilo gabah kering atau 1 kuintal. Maka ia harus membayarkan zakat sebesar 100 kilo gabah kering jika pengairannya membutuhkan biaya. Untuk yang nomor 2, jika irigasi sawahnya gratis, maka zakat yang dibayarkan sebesar 10% ya. Ketentuannya sebagai berikut, dan perhitungannya pun 10% dikali 2.000 kilo gabah kering, maka kita dapatkan 200 kg gabah kering atau setara dengan 2 kintal. Oleh karena itu, pada kondisi kedua, ketika kita menggunakan irigasi gratis, maka kita harus membayar zakat 200 kg gabah kering. Untuk selanjutnya yang kedua itu tumbuhan lain selain padi. Di tumbuhan lain selain padi, untuk zakat tumbuh-tumbuhan selain padi bisa berupa biji-bijian, umbi, buah, sayuran, tanaman hias, dan lainnya. Zakatnya senilai dengan padi, jadi perhitungan zakatnya sama dengan padi. Selanjutnya kita masuk ke binatang ternak, zakat binatang ternak. Yang bagian pertama ada kambing, biri-biri, dan domba. Ini merupakan perhitungan zakat untuk binatang ternak, kambing, biri-biri, dan domba. Jadi semisal saya memiliki 70 ekor kambing. Dengan ketentuan itu, saya sudah memiliki kambing yang melebihi nisab, yaitu 70, lebih dari 40, di bawah 120 ekor. Dalam waktu 1 tahun, maka saya harus mengeluarkan zakat sebesar 1 ekor kambing. Nah, kemudian apabila ada seseorang yang memiliki lebih dari 500 ekor, perhitungannya adalah setiap 100 ekor bertambah, maka zakatnya bertambah menjadi 1 ekor. Misalkan kita memiliki 600 ekor kambing, maka kita harus menzakatkan 6 ekor kambing. Jadi untuk zakat kambing, biri-biri, dan domba seperti itu. Selanjutnya, bagian kedua, bagian binatang ternak kedua, itu ada sapi, kerbau, dan kuda. Zakatnya adalah sebagai berikut. Ada 30 ekor dalam 1 tahun, maka kadar zakatnya 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun jantan atau betina. Nah, kemudian 80 ekor 1 tahun, 1 ekor anak sapi umur 2 tahun jantan atau betina. 60 ekor 1 tahun, 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Setiap kelipatan 30 sapi ditambah 1 ekor sapi jantan umur 1 tahun, dan kelipatan 40 ekor sapi ditambah 1 ekor anak sapi umur 2 tahun untuk bagian selanjutnya. Kemudian di sini barang-barang tambang atau rikas. Hasil tambak emas, perak, tembaga, batu bara, barang tambang lainnya wajib dizakatkan bila mencapai nisab. Nisab barang tambang disamakan dengan nisab emas, yaitu senilai 93,6 gram dan dikeluarkannya sebesar 2,5% saat barang itu ditemukan tanpa menunggu haul. Nah, untuk barang-barang rikas atau barang tambang, ketika kita menemukan limpahan emas yang melebihi nisab, maka kita harus menghitungnya sesuai dengan syarat emas. Kemudian selanjutnya ada barang temuan atau barang lukata. Itu pun kita harus memberikan zakat.
Barang temuan apapun bentuknya wajib dizakatkan ketika ditemukan. Sisa barang tersebut sebesar 20%. Sebagian ulama berpendapat mendapatkan undian tersebut termasuk lukata. Jadi contoh perhitungannya, Pak Dayat menemukan harta karun sebesar 1 juta, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 20%, yaitu 200.000 harus kita zakatkan. Nah, kemudian bagian kedua, ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setiap umat Islam, baik laki-laki atau perempuan, besar atau kecil. Mereka merdeka atau budak yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadan. Nah, jadi ada pun syarat-syarat ketika kita melakukan zakat fitrah. Bagaimana? Yang pertama, beragama Islam, masih hidup sampai pada malam hari raya Idul Fitri atau baru lahir sebelum terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Jadi ketika kita tercukupi kebutuhan dan memiliki kelebihan, maka kita harus melakukan zakat fitri, zakat fitrah. Oke guys, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Apabila ada pertanyaan silakan hubungi alamat di bawah ini. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.